Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 kelas 13 akan berdiskusi sekaligus membahas film dokumenter berjudul Just Turtles Exploring the Lives of Ancient Reptile yang diproduksi oleh Wild Bear Entertainment. The Animal Kingdom, a remarkable array of living, breathing natural wonders. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abi Gofur Masduki dengan NIM 188251078, lalu dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra dengan NIM 147251100. Perkenalkan, saya Misalin Kayla Violeta Munda dengan NIM 165251063. Perkenalkan, nama saya Bima Mardika Mugi Mawidya dengan NIM 185251064. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia dengan NIM 181251062. Perkenalkan, nama saya Alia Rufadiha, NIM saya 147251099. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mesari dengan NIM 147251097. Perkenalkan, saya Zaida Asyratia dengan NIM 181251061. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi kita pada hari ini, aku akan bakal jelasin sinopsis dari film kita yang mau kita bahas hari ini nih. Jadi, film ini itu memperlihatkan dunia tes students sebagai bangsa reptil kuno itu yang tersebar hampir di segala penjuru benua. Mulai dari gaya hidupnya itu yang sangat lambat, ukuran tubuhnya, bentuk tangkang, dan juga pola tempurungnya yang beraneka ragam, sehingga itu tuh menjadi daya tarik tersendiri dengan dunianya yang begitu luas dan juga menarik. Oke, di sini sang narator itu juga sukses membawakan film dengan pembawaan yang profesional dan juga edukatif, didukung dengan sinematografinya yang detail dan juga indah. Terus dari dokumenter itu tadi itu memperlihatkan kisah dari berbagai spesies tes students itu tadi, seperti penyu belimbing, lalu kura-kura gurun, sampai penyu hijau. Lalu alasan kelompok kami itu memilih untuk meresensi film ini itu sendiri adalah karena fakta bahwa tes students ini itu mengadopsi gaya hidup yang slow living dengan umur panjangnya yang membuat mereka itu menjadi saksi nyata dari perkembangan peradaban manusia yang berbeda dari hewan-hewan lain begitu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang nemuin prinsip biologi nih yang ada di video dokumenter ini. Bisa raise hand dan dijelaskan untuk keterkaitannya ya. Coba bisa dijelaskan untuk Amel. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelum masuk ke prinsip dari tes studis ini, aku akan menjelaskan tentang karakteristik umumnya dulu. Jadi, tes studis itu merupakan ordo yang mencakup kura-kura, penyu, dan terapin. Jadi, kelompok reptil ini sangat kuno, telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Kemudian, karakteristik utama mereka juga merupakan hewan ektotermik atau disebut juga dengan hewan berdarah dingin. Mereka tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Perubahan suhu tubuh dapat mempengaruhi tingkat energi mereka. Kemudian, kelompok ini juga memiliki bagian cangkang yang khas, berupa modifikasi evolusioner dari tulang rusuk dan juga tulang belakang mereka sendiri. Tes studis diklasifikasikan berdasarkan cara mereka mempertahankan diri menggunakan leher dengan dua subordo utamanya yaitu Haydeniken dan Sidenick. Spesies Haydenick dapat menarik leher dan kepalanya lurus ke belakang masuk ke dalam cangkang, sementara spesies Sidenick harus membelokkan lehernya ke samping untuk menyembunyikan kepala di bagian tepi cangkangnya. Perbedaan perilaku dalam menghadapi ancaman di habitat yang beragam dengan spesies Haydenick yang secara geografis hanya ditemukan di belahan bumi selatan, sejalan dengan prinsip biologi yaitu prinsip diversitas. Baik, itu saja dari saya tentang karakteristik dan juga prinsip biologi diversitas dari Turtles sendiri. Oke, menarik banget nih. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang nemuin prinsip biologi lain atau mungkin mau menambahin dari si Amel tadi nih. Coba bisa raise hand. Oke, Michelle, boleh banget. Coba aku pin dulu ya. Oke, izin menjawab. Dari yang aku dapat itu, adaptasi fisiologis dan perilaku menunjukkan kecerdasan biologis mereka dalam menghadapi tantangan lingkungan, menjadikan mereka contoh sukses evolusi yang bertahan sejak zaman dinosaurus. Adaptasi fisiologis pada Testudines sendiri menggambarkan adanya salah satu prinsip biologi, yakni evolusi. Setiap organisme pasti berevolusi. Evolusi merupakan perubahan pada satu populasi organisme yang mewarisi ke generasi-generasi berikutnya. Oke, itu dari aku. Oke, makasih penjelasannya ya Michelle. Mungkin dari teman-teman lain ada yang nemuin prinsip biologi lain nih. Coba bisa raise hand. Oke, Kakak Bima mau menjelaskan ya. Boleh banget. Saya pin dulu ya. Bisa dijelasin untuk prinsip biologi yang mau kamu jelasin sama keterkaitannya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu prinsip yang sudah saya temuin.
yaitu prinsip kontinuitas. Jadi prinsip kontinuitas ini dalam biologi menjelaskan mekanisme tak terputus yang memungkinkan kehidupan untuk terus mengalir dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks penyu laut ini, prinsip ini diperankan secara dramatis melalui fenomena migrasi magnetik yang menakjubkan. Penyu betina menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan kembali pantai natal mereka adalah bukti dari adaptasi yang menjamin keberhasilan reproduksi yang merupakan kunci dari kontinuitas ini. Selain itu juga, penentuan jenis kelamin melalui suhu pengeraman atau temperature dependent sex determination memastikan adanya keberagaman gender dalam populasi. Seperti pada suhu tinggi, telur akan berubah menjadi betina. Fenomena ini kini terancam oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan terlalu banyak betina. Kontinuitas ini menjadi perjuangan berat di mana dari ratusan tukik yang menetas, hanya sekitar 1% yang berhasil bertahan hidup, menunjukkan bahwa keberlangsungan spesies ini dan keberlangsungan ekosistem laut yang mereka dukung sangat bergantung pada upaya konservasi manusia. Itu mungkin dari saya, dari prinsip biologi kontinuitas. Oke, makasih ya Kak Bima udah jelasin terkait prinsip kontinuitas. Tadi udah dijelasin juga terkait diversitas dan juga evolusi ya oleh Kak Misel dan juga Kak Amel. Mungkin dari teman-teman lain ada yang nemuin prinsip biologi lain nih. Ini masih ada beberapa yang kurang deh. Coba bisa raise hand. Oke, oh Kak Sultan udah nemuin nih guys. Coba ya, aku pin dulu. Oke, mungkin bisa dijelasin untuk prinsip biologi yang kamu temuin Kak Sultan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya menemukan bahwa adanya satu prinsip lain, yaitu prinsip interaksi, yang dimana setiap organisme ini saling berhubungan dan menjalin interaksi antar sesama organisme lain maupun dengan lingkungannya, yang berarti organisme di sini memiliki perannya masing-masing. Nah, dalam hal ini, penyu ini memiliki peran untuk menjaga padang lamun atau seagrass beds tetap terawat. Lalu kura-kura memiliki peran untuk membantu penyebaran biji dan liang mereka yang akan menyediakan tempat berlindung bagi hewan burung lain. Dan lalu penyu sisik atau hawksbill memiliki peran untuk membantu kesehatan terumbu karang dengan memakan squash. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih Kak Sultan udah ngelengkapin prinsip biologi yang ada di film itu tadi. Berarti lengkap ya guys ya, ada semua dalam film dokumenter itu tadi. Habis prinsip biologi itu, film dokumenter ini tentu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin ada yang mau jelasin terkait kelebihan dan kekurangan ini, bisa raise hand. Oke, Kak Aliyah ini mau jelasin apa nih? Coba aku pin dulu ya. Bisa dijelasin Kak Aliyah untuk kelebihan atau kekurangan yang kamu temuin dari film dokumenter ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menjelaskan kelebihannya, yaitu memiliki keunggulan utama dalam tampilan visual yang indah dan mendetail tentang berbagai spesies sehingga membantu penonton memvisualisasikan data ilmiah. Film ini juga mampu menjelaskan bagaimana tekstil beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, termasuk adaptasi termoregulasi yang unik pada penyu belimbing secara efektif. Film ini menyajikan cakupan luas mulai dari anatomi, fisiologi, adaptasi unik, hingga peran ekologis yang memberikan wawasan mendalam terkait seluruh ortodoks ini. Gitu dulu dari aku, Kak. Oke, makasih Alia udah jelasin kelebihan yang kamu temuin dari film dokumenter yang kita bahas kali ini. Mungkin ada kekurangan yang ditemuin dari teman-teman. Ada yang mau resen buat jelasinnya? Oke, Aisyah mau jelasin terkait kekurangan ini berarti. Oke, aku pin dulu ya. Oke, bisa kamu jelasin untuk kekurangan yang kamu temui dari film ini, Aisyah. Jadi persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kekurangan dari film tersebut yaitu ada, namun dibalik penyajian video yang menakjubkan, film ini memiliki beberapa kekurangan. Dengan durasi lebih dari 52 menit, film ini mungkin terasa terlalu panjang dan monoton bagi penonton. Meskipun visualnya bagus, alur penceritaan yang melompat-lompat antar spesies terkadang membuat narasi terasa kurang mengalir secara kronologis. Meskipun disinggung, film ini tidak secara eksplisit memberikan solusi konservasi yang kuat atau menyoroti secara mendalam dampak pemanasan global dalam konteks masa depan spesies ini. Itu aja dari aku, Kak. Oke, makasih Asya atas penjelasannya terkait kekurangan dari film ini. Oke, mungkin habis kelebihan, kekurangan, dan juga prinsip, kita tutup diskusi ini dengan kesimpulan dan saran. Untuk yang menjelaskan, mungkin Saidah ingin menjelaskan terkait kesimpulan dan sarannya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kesimpulan dan sarannya sendiri, film ini berhasil memberikan gambaran luas terkait ordo testudines. Melalui visual yang menakjubkan dan narasi yang kuat, film ini menekankan pentingnya pengetahuan terkait ordo testudines agar kita, manusia, sebagai sesama organisme dapat ikut menjaga kelestarian kelompok ini. Film ini sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran biologi karena mampu memvisualisasikan konsep-konsep ilmiah secara nyata. Selain itu, penonton diharapkan tidak hanya menikmati keindahan visualnya saja, tetapi juga menindaklanjuti pesan moralnya dengan tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Itu aja dari aku untuk kesimpulan dan sarannya. Oke, makasih Saidah telah menutup diskusi ini dengan kesimpulan dan juga saran untuk film yang kita resensi pada hari ini. Jadi, itu saja diskusi kita terkait resensi film ini. Dan juga mari kita tutup diskusi ini dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 4
dari kelas 13. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.